Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rifki Aulia Adikusuma dengan NIM 122700572 dari kelas Intelijensia Buatan C. Di sini saya akan menjelaskan kode program yang ada di Kaggle. Saya mengambil kode program yang punya Al-Mahmud Al-Ma'mun. Dia membuat flower recognition menggunakan convolutional neural network atau jaringan saraf tiruan, di mana di kode program ini dia melatih modelnya agar bisa mengklasifikasikan bunga. Nah, langsung saja kita ke kodenya ya. Yang pertama ini ada sebuah dataset. Datasetnya itu ada data bunga yang berisi gambar daisy, dandelion, rose, sunflower, dan tulip. Ini data gambarnya. Ada sekitar 1000-an per gambar. Nah, langsung saja kita ke penjelasan kode programnya. Tadi sudah saya jalankan untuk mempersingkat waktu dan tidak ada yang error. Yang pertama itu kita adalah memasukkan dataset ke program. Kita import OS. Di sini fungsinya adalah program agar bisa mengendalikan si operating systemnya itu. Kita list dir di sini itu menglist directory apa saja yang berada di folder flower. Lalu sudah terbaca ini ada dandelion, daisy, sunflower, tulip, rose sesuai dengan yang ada di dataset, sudah sesuai. Nah, langkah selanjutnya kita mengimport library yang dibutuhkan di sini itu. Ada beberapa library. Yang pertama itu ada NumPy dan Pandas, itu untuk pengolahan angka, dan lalu ada Matplotlib dan Seaborn, itu untuk visualisasi datanya. Lalu ada sklearn dan TensorFlow, itu untuk pemodelan machine learning. Dan ini ada CV2 atau OpenCV, itu untuk pengolahan gambar. Nah, setelah kita mengimport library yang dibutuhkan, selanjutnya adalah menyiapkan data. Kita menyiapkan data. Yang pertama itu adalah menyiapkan variabel yang memuat directory file. Jadi kita masukkan si dataset ini itu ke dalam sebuah variabel. Begitu dengan ukuran gambarnya itu 32 kali 32 pixel. Ini itu dengan array XZ, itu biasanya kalau X itu untuk si data gambarnya dan Z itu untuk si labelnya. Nah, ini fungsi untuk labeling ya. Selanjutnya di fungsi labeling ini itu untuk memasukkan label itu, jadi ada gambar dan ada flower type atau si jenis bunganya dengan kembalian si nama bunga. Seperti itu. Terus juga langkah selanjutnya adalah kita akan mengkonversi gambar menjadi array menggunakan ini fnmatch. Fnmatch sendiri itu adalah untuk meng-matchkan gitu si gambarnya dengan si ekstensinya. Jadi kita hanya mengambil ekstensi gambar, apa saja gambar yang belakangnya itu adalah JPG. Nah, setelah kita konversi gambar menjadi array, ini itu fungsinya agar lebih mudah dibaca oleh komputer dan juga agar lebih terstruktur gitu. Jadi bentuknya array. Nah, setelah itu kita menyiapkan data trainingnya. Kita mengimport dari yang tadi di sini nih. Dari yang di sini kita mengimport folder flower daisy, terus sunflower, tulip, dandelion, rose, dan lain-lain gitu. Nah, selanjutnya kita coba ngetes gitu, apakah si data yang diambil tadi itu sudah berhasil diambil. Kalau dari hasil ini itu udah diambil, udah berhasil diambil 100% semuanya. Sekarang kita coba ini ngetes, memvisualisasikan, menampilkan data random image dari si 5 folder tadi di atas, dan ternyata berhasil. Selanjutnya ini adalah untuk pelabelan.
untuk merubah si label yang tadi berbentuk string, itu menjadi sebuah angka kayak gitu, menjadi semua angka. Selanjutnya setelah itu kita akan memisahkan si dataset itu menjadi dua bagian. Yang pertama itu data test dan data training. Fungsinya adalah supaya si model itu dapat belajar lebih baik. Jadi untuk data test sendiri itu kita menggunakan 25% dari dataset yang ada, dan sisanya itu adalah data train 75%. Jadi si data test ini sendiri itu adalah output yang kita harapkan untuk muncul, sementara data train itu adalah data yang kita latih. Nah, selanjutnya ini kita membuat model menggunakan CNN. Kita menentukan ini, di sini ada filter. Filter ini adalah jumlah neuron, jumlah lapisan sarafnya ada 128, kernel size dan lain sebagainya. Ini. Nah, lalu selanjutnya ini kita mengaugmentasi data. Di sini itu fungsi augmentasi data itu adalah agar si data yang kita latih itu tidak overfitting, tidak kelebihan gitu. Jadi kita augmentasi, kita sesuaikan si datasetnya. Nah, selanjutnya kita mengcompile model yang tadi, model yang sudah kita buat. Yang di sini kita mengcompile model, lalu kita lihat hasilnya menghasilkan 32 kali 32 itu adalah si jumlah pixel. 32 kali 32 sama yang seperti di sini dengan 128 lapisan. Lalu ini ada fungsi max polling. Di sini itu kita mengecilkan si ukuran yang tadi menjadi 16 kali 16 supaya lebih ringan di dalam memori. Setelah itu kita panggil fungsi flatten yang tadi sama fungsi flatten. Nah, fungsi flatten itu adalah, kan kalau tadi si gambar itu bentuknya dua dimensi, artinya ada dua buah variabel, ada panjang dan lebar. Kita flatten, manggil fungsi flatten, jadi merubah bentuk dua dimensi menjadi bentuk satu dimensi, array satu vektor. Nah, dihasilkan 32.768 panjangnya, lalu menghasilkan 512 neuron dan 5 buah kategori. Nah, ini kita fitting data di sini dengan 10 epoch. Lalu kita men-set si model yang tadi di model 12 dengan format .h5. Ini kita meng-save-nya ya. Nah, setelah itu kita evaluasi seberapa baik model yang sudah dibuat. Ini yang pertama ada evaluasi model loss. Di sini kita bisa lihat bahwa si grafik train testnya itu adalah menurun, dan grafik test trainnya itu adalah naik turun. Artinya ini tuh bisa disimpulkan untuk train testnya itu sudah bagus karena terus menurun, sementara untuk test trainnya itu masih kurang stabil gitu karena ini naik turun. Jadi ada kemungkinan si data itu tidak akan tidak akan cocok gitu, tidak akan, prediksinya itu akan kurang akurat kalau kita memasukkan data baru, ada kemungkinan kayak gitu. Untuk model akurasinya sendiri itu sama nih, train testnya menaik bagus, berarti untuk tesnya itu kurang stabil. Nah, ini kita membuat model ulang ya.
hasilnya sama. Nah, sekarang kita akan memvisualisasikan hasil prediksi dari validation set yang tadi. Ini nih hasilnya. Kita ini memisahkan dua, ada yang gagal dan ada yang berhasil. Kita pisahkan. Ada yang ini adalah yang berhasil. Kita pisahkan menjadi dua buah folder supaya lebih mudah si model itu mempelajarinya. Ini yang berhasil dan ini yang tidak berhasil. Bisa dilihat ini. Harusnya daisy tapi harusnya tulip tapi yang keluar ada daisy dan lain sebagainya. Ini kita sama saja sebenarnya, ini model summary. Nah, hasil akhirnya itu dapat kita ketahui tingkat akurasi untuk flower recognition ini adalah sebesar 99,94%. Mungkin seperti itu penjelasan dari kode programnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.